Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Diarani di channel Le Guru Les. Kali ini kita belajar tentang tata nama senyawa kimia dan persamaan reaksi. Lebih dalam tentang tata nama senyawa poliatom. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel Le Guru Les, tombol di sebelah kanan bawah. Jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga di sebelah kanan atas akan ada link playlist supaya teman-teman bisa belajar tentang tata nama senyawa dan persamaan reaksi dari awal sampai akhir. Oke, ngomong-ngomong tentang tata nama senyawa poliatom, apa sih yang dimaksud dengan poliatom itu? Nah, jadi senyawa poliatom adalah senyawa yang dibentuk oleh lebih dari dua atom yang berbeda. Jadi pada umumnya nih senyawa poliatom ini dibentuk oleh ion-ion poliatomik atau ion-ion yang terdiri lebih dari dua atom. Nah, di sini udah ada beberapa contoh ion-ion poliatom, di mana yang bermuatan positif itu disebut kation dan yang bermuatan negatif itu disebut dengan anion. Oke, sekarang kita langsung ke beberapa catatan aturan mengenai tata nama senyawa poliatom ini. Yang pertama, anion poliatomik umumnya lebih banyak dibandingkan dengan kation poliatomik. Nah, yang biasa kita temui kation poliatomik adalah NH4+ atau ion amonium. Selanjutnya, hanya sedikit anion poliatomik yang memiliki nama dengan akhiran ida. Salah satunya itu yang memiliki akhiran ida adalah CN-, yang biasa kita kenal dengan sianida. Sedangkan yang lainnya lebih banyak berakhiran it dan at, dan ada juga yang berawalan hipo dan per. Nah, akhiran it, at, serta awalan hipo dan per ini juga dia digunakan untuk membedakan jumlah dari oksida atau oksigennya. Contohnya nih, pada SO32- dengan SO4 2-, di mana yang jumlah atom oksigennya lebih sedikit itu akhirannya it, sedangkan yang jumlah oksigennya lebih besar itu akhirannya at. Jadi kan SO3 ini adalah sulfit atau ion sulfit, dan SO4 ini adalah ion sulfat. Nah, kadang juga digunakan awalan hipo sama per. Sama nih, untuk membedakan jumlah oksigen. Contohnya nih, ada ClO-, ClO2-, ClO3-, dan ClO4-. Nah, yang pertama, untuk yang jumlah oksigennya ada 1, atau yang jumlah oksigennya paling rendah, diberi awalan hipo dan akhiran it, jadi hipoklorit. Nah, selanjutnya kita tambahkan akhirannya aja, itnya, jadi klorit. Hiponya udah nggak ada lagi. Nah, selanjutnya adalah klorat. Dan yang terakhir perklorat. Jadi gitu susunannya, hipo dengan akhiran it, akhiran at, kemudian awalan per dengan akhiran at. Itu dari yang jumlah oksigennya paling rendah ke yang jumlah oksigennya paling tinggi. Nah, kemudian nama senyawa ion poliatomik adalah gabungan nama kation, nama anion, dan angka indeks tidak disebutkan. Senyawa ion bersifat netral. Jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Oke, sekarang kita ke contoh. Tuliskan rumus senyawa poliatom berikut. Nah, yang pertama ada K+ ditambah Cn-. Kan K itu positif 1 dan Cn- negatif 1 nih si Cn-nya. Otomatis karena tadi senyawa itu harus bermuatan 0, positif 1 ditambah negatif 1 kan hasilnya udah sama dengan 0. Jadi rumus senyawa dari K dan Cn ini adalah
KCN. Selanjutnya, untuk ion NH4+ dan ion Cl-. Nah, ini sama-sama nih. Yang NH4-nya positif 1, Cl-nya negatif 1. Berarti NH4Cl. Yang ketiga, ion Ca2+ dan ion PO4 3-. Kita tulis di sini ya. Ca2+ dan PO4 3-. Karena 2+ ditambah 3- hasilnya tidak sama dengan 0, maka kita harus cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Yang pertama, Ca ini karena awalnya 2, agar menjadi 6 kita harus kalikan 3, berarti di sini 3Ca2+ ditambah untuk fosfatnya 3 agar menjadi 6 kan harus dikalikan 2. Jadi 2 kali PO4 2-. Berarti di sini sama dengan Ca3. Untuk fosfatnya kita tuliskan dalam kurung PO4 2 kali. Jadi untuk ion poliatomik ketika dia jumlahnya lebih dari 1, kayak misalnya fosfat ini, kan dia ion poliatomik, jumlahnya lebih dari 1. Ionnya itu kita tuliskan dalam tanda kurung yang dilanjutkan di luarnya itu dengan angka indeksnya atau jumlah dari ion poliatomiknya. Selanjutnya, ion Fe3+ dan ion SO4 2-. Kita tulis di sini juga. Fe3+ ditambah SO4 2-. Sama seperti tadi, KPK-nya dari 3 dan 2. Berarti kan sama nih, 6. Ini 3 agar jadi 6, kita kalikan 2, jadi 2Fe3+ ditambah untuk sulfatnya berarti kita kalikan 3. Sehingga rumus senyawa yang tersusun dari ion Fe3+ dan ion sulfat 2- adalah Fe2. Nah, ini kan ion poliatom, berarti kita tulis dalam kurung SO4, jumlahnya ada 3, berarti angka indeksnya 3. Ingat ya, yang ada di dalam kurung hanya ion poliatom jika jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalau misalnya jumlahnya cuma ada 1, kayak misalnya Cn dan NH4 ini, tidak perlu kita gunakan tanda kurung. Sekarang coba kita beri nama untuk masing-masing senyawa ini nih. Yang pertama berarti KCN. K-nya itu adalah kalium dan Cn-nya itu adalah sianida. Untuk yang nomor 2, NH4Cl. NH4 itu adalah amonium dan Cl itu adalah klorida. Yang nomor 3, Ca. Ca itu adalah kalsium PO4 adalah fosfat. Yang terakhir, Fe itu adalah besi. Karena besi memiliki lebih dari 1 bilangan oksidasi atau lebih dari 1 muatan, maka muatannya kita tuliskan jadi besi 3, karena di sini Fe-nya Fe3+. SO4 itu adalah sulfat. Nah, yang besi 3 sulfat ini kalau misal kita penamaannya menggunakan IUPAC. Tapi kalau misalnya pakai cara lama, berarti besi 3 itu adalah Feri. Untuk anionnya tetap sulfat. Oke, selanjutnya
Tuliskan rumus senyawa ion dari senyawa berikut. Yang pertama, seng nitrat. Seng itu adalah Zn, muatannya 2 plus. Ditambah nitrat itu NO3, muatannya min 1. Ingat ya, senyawa itu muatannya harus sama dengan 0. Karena di sini 2 plus ditambah negatif 1 hasilnya tidak sama dengan 0, maka kita harus cari KPK-nya. KPK-nya itu adalah 2. Nah, Zn di sini kan 2 plus. Karena angkanya sudah 2, berarti Zn-nya kita langsung tuliskan aja. Sedangkan untuk nitratnya, agar menjadi 2 harus kita kalikan dengan angka 2. Sehingga seng nitrat ini rumus senyawanya adalah Zn. Ingat, untuk ion poliatomnya kita tuliskan dalam tanda kurung karena jumlahnya ada lebih dari 1. NO3 tutup kurung, kemudian angka indeksnya 2. Nah, di sini. Berikutnya, kalsium sulfat. Kalsium itu Ca, muatannya 2 plus, tambah sulfat itu SO4, muatannya 2 min. Nah, karena di sini kan 2 plus tambah 2 min, hasilnya sama dengan 0. Berarti bisa kita langsung tuliskan. Jadi Ca SO4 ini adalah kalsium sulfat. Berikutnya, magnesium fosfat. Magnesium itu Mg 2 plus ditambah fosfat itu PO4 3 min. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya tidak sama dengan 0, maka kita cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Ini plus 2, agar jadi 6 kita harus kalikan 3, berarti 3 Mg 2 plus. Sedangkan PO4 ini kan angkanya 3, supaya jadi 6 kita harus kalikan 2. Berarti 2 PO4 3 min. Sehingga rumus senyawanya adalah Mg3. Kemudian seperti biasa, ion poliatom dalam tanda kurung karena jumlahnya lebih dari 1, PO4 2 kali. Selanjutnya, untuk natrium oksalat, natrium itu adalah Na, muatannya positif 1, ditambah oksalat adalah C2O4, muatannya adalah min 2. Karena Na itu kan positif 1 dan oksalat itu negatif 2. Kalau dijumlahkan hasilnya tidak sama dengan 0. Sama seperti biasa, kita cari KPK-nya dari 1 dan 2, yaitu 2. Jadi di sini Na-nya harus kita kalikan 2. Sedangkan untuk oksalatnya tidak perlu kita kalikan. Jadi, rumus senyawa ion dari natrium oksalat adalah Na2 C2O4. Yang terakhir, tembaga 2 nitrat. Nah, ingat ya, kalau misalnya ada yang di dalam kurung kayak gini nih, angka Romawi, berarti logam tembaga memiliki lebih dari 1 biloks atau lebih dari 1 muatan. Berarti di sini tembaganya adalah tembaga 2, jadi Cu2 plus ditambah nitratnya NO3 min. Karena ini kan 2 plus, ini NO3 min, KPK-nya itu adalah 2. Berarti rumus senyawa ionnya adalah Cu. Untuk NO3-nya agar setara, kita kalikan 2 kali. Kayak biasa, di sini berarti karena KPK-nya adalah 2. Sehingga si nitrat ini harus kita kalikan 2. Gimana teman-teman? Mudah kan untuk tata nama senyawa poliatom ini? Kuncinya adalah kalian harus mengingat atau menghafal nama-nama kation dan nama-nama anion beserta muatannya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Selamat belajar.
Jangan lupa bagikan video ini buat bantu teman-temanmu yang lain untuk belajar lebih baik. Jangan lupa juga like video ini, subscribe channel Le Guru Les, dan follow juga Instagram dari Le Guru Les.